الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآمن إن قيل انقاد وإن أنيق على صخرة استناخا وقال عليه الصلاة والسلام مثل الإيمان ومثل المؤمن كمثل الفرس في أحيته يقول ثم يرجع إلى أحيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang memberikan manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga zat yang memberikan manfaat. Semua manfaat yang ada pada benda tidak milik benda itu sendiri, dan semua manfaat yang ada di dalam benda tidak milik benda itu sendiri. Cahaya yang ada di matahari itu bukan milik matahari, tapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerbitkan matahari, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menenggelamkan matahari. Siang malam Allah yang mendatang. Manusia tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk menerbitkan matahari. Jangankan menerbitkan matahari, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi sinar matahari dengan mendung, manusia pun tidak punya kekuatan untuk menggeser mendung itu yang menutupi matahari. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, benda-benda yang besar bergerak atas benda Allah. Begitu juga benda-benda yang kecil pun, satu butir pasir pun tidak akan bergeser dari tempatnya tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu daun jatuh dari pohon pun tidak bisa jatuh tanpa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah satu helai daun jatuh kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Allah mengetahui kenapa, karena daun itu jatuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang memberikan hidayah kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan manusia tersesat, yang menyesatkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di alam semesta ini berjalan, bergerak atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diamnya pun berhajat kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu benda tidak akan bisa diam tanpa diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu benda tidak akan bisa berdiam tanpa diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diamnya kita, duduknya kita, bergeraknya kita, ketibannya mata kita, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Allah Subhanahu wa taala an-nafi. Dan yang memberikan manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala juga zat yang memberikan manfaat. Artinya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga maksudnya nur dalam hati kita itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita kerjakan hanyalah asbab. Usaha agama yang kita buat ini hanyalah asbab. Kemudian hasil dari usaha agama adalah datangnya nur. Nah yang masukkan nur itu juga Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah Subhanahu wa taala nur cahaya langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menerangi matahari, Allah Subhanahu wa taala yang menerangi langit, dan Allah yang menerangi bumi. Maka nurihi kamishkat. Nurnya Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah miskat, satu lubang yang tertutup. Fiha misbah, di dalamnya ada lampu. Al-misbah fi zujajah, di dalam kaca. Az-zujajah ka'annaha kawkabun durri, di mana kaca itu seperti mutiara, seperti bintang-bintang yang mana bintang-bintang itu seperti mutiara. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah, yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun. La syarqiyyah wa la gharbiyah, yang tidak tumbuh di sebelah kanannya ataupun sebelah baratnya. Yakadu zaituha yuri'u walau lam tamsashu nar, minyaknya menerangi meskipun tidak tersentuh oleh api. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menerangi langit, yang menerangi mata bulan, yang menerangi bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nurnya Allah Subhanahu wa taala tembus sampai ke setiap tempat. Apabila nur Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati orang beriman, maka akan kelihatan nilai-nilai amal. Sebagaimana dengan cahaya matahari kita melihat bentuk benda dan manfaat benda. Bentuk benda dan manfaat benda akan kita lihat kalau ada cahaya. Tanpa ada cahaya kita tidak bisa melihat bentuk benda dan manfaat benda. Bentuk benda, manfaat benda ataupun madharatnya benda itu akan kelihatan ketika ada cahaya. Begitu juga bentuk amal dan manfaat amal, bentuk amal buruk dan bahayanya amal buruk itu akan kelihatan tatkala nur cahaya masuk ke dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari dua unsur, jasad dan ruh. Jasad dan ruh. Jasad luar ini melihat cahaya yang ada di luar, sementara ruh yang melihat cahaya yang ada di dalam. Mata yang di luar namanya basar, mata hati namanya basirah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia melihat manfaat-manfaat amal dengan basirah, bukan dengan basar. Manfaat amal tidak bisa dilihat dengan basar, akan bisa dilihat dengan basirah. Kapan? Ketika sebagaimana basar mata zahir manusia akan bisa melihat ketika ada cahaya, begitu juga basirah mata hati manusia akan bisa melihat ketika ada cahaya. Cahaya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, dari ayat Allah nurus samawati wal ardh. Cahaya kedua untuk mata batin manusia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya ketiga untuk basirah manusia adalah Al-Qur'an. Sebagaimana di luar untuk yang zahir ini, cahaya yang pertama matahari, cahaya yang kedua bulan, cahaya yang ketiga adalah bintang-bintang. Maka untuk basirah Allah Subhanahu wa taala juga sediakan tiga cahaya. Cahayanya Allah Subhanahu wa taala, cahaya yang kedua yaitu cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dan yang ketiga cahayanya adalah Al-Quran. Dengan cahaya itulah ketika dipadukan dengan basirah, mata batin kita buka dan kita asah, kita pertajam dengan mujahadah, mata batin akan bisa sebagaimana mata zahir manusia, ada yang tajam, ada yang kabur, ada yang minus. Basirah manusia, mata batin juga sama, ada yang tajam, ada yang bulat. Mata batin manusia akan tajam dengan mujahadah. Mujahadah bersusah payah di medan agama, di medan dakwah, bermujahadah di dalam amal dakwah. Itulah yang akan mempertajam basirah, kemudian dipadukan dengan nurnya Allah, nurnya baginda Nabi dan nur Al-Quran. Dari situ maka manusia akan melihat manfaat-manfaat amal. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ke manusia dari jasad dan ruh. Dari jasad dan ruh. Sama, ketika manusia itu lahir, maka badan manusia hanya satu jengkal, ruhnya manusia juga satu jengkal. Kalau manusia buat usaha, dia sibuk, makanan jasmani manusia adalah gigatnya manusia, ya apa yang tumbuh dari dalam tanah. Karena badan manusia terbuat dari tanah, dan hewan-hewan yang makan dari rumput-rumput yang tumbuh dari tanah, itulah makanan manusia. Nah, ini dirahmati Allah SWT. Kalau manusia setelah lahir, dia hanya memikirkan jasadnya saja, sementara ruhnya tidak dipikirkan, maka jasad manusia akan besar. Cuma badan besarnya badan manusia itu ada batasnya. Enggak, bukan dibiarkan oleh Allah, enggak. Segemuk-gemuknya manusia ya ada batasnya, segitu saja. 150 paling berat, enggak bisa lebih daripada itu. Tingginya manusia juga dibatasi oleh Allah, berat badannya manusia dibatasi oleh Allah. Masa pertumbuhannya juga ada batasnya, sampai umur berapa, setelah itu sudah enggak bisa besar lagi. Tapi ruh manusia bisa besar dan bahkan bisa lebih besar daripada badan. Kalau manusia setelah lahir ke dunia, badan manusia satu jengkal, ruhnya juga satu jengkal. Tapi apabila hanya usaha atas badannya besar, ruhnya tidak dipikirkan, tidak dikasih makanan, maka ruhnya akan mengecil. Bahkan sifat ruh ada dua. Ruh yang bagus, yang dipikirkan, yang kita risaukan, kemudian kita besarkan, kita kasih makanan ruh adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan amal, mengerjakan perintah-perintah Allah, itulah makanan ruh. Kalau itu kita berikan sepenuhnya, maka ruh akan bercahaya dan mengeluarkan bau harum. Sifat ruh. Bagaimana badan manusia? Dirawat maka badannya jadi bersih. Karena badan manusia dirawat maka dia mengeluarkan wewangian, bau yang harum. Begitu keluar dari badan kita bau aroma yang tidak enak, maka kita berusaha datang ke dokter, berusaha bagaimana bau badan saya yang tidak enak ini bagaimana bisa hilang. Badan begitu rupa kita pikirkan, tapi ruh tidak pernah kita pikirkan. Maka ruh yang tidak dipikirkan, yang tidak dirawat, dia akan gelap, dan kemudian yang kedua akan mengeluarkan bau busuk. Apabila bau busuknya itu dinampakkan ke dunia, maka dunia akan penuh dengan bau busuk itu. Ruh kita, ruh manusia. Dan aslinya, hakikatnya manusia itu ruh itu. Ketika ruh nyawa dicabut, maka manusia sudah nggak bisa berdaya, nggak bisa berat, nggak bisa melihat, nggak bisa berbicara, nggak bisa berjalan, mati, jenazah. Kenapa ini mati? Ruhnya telah dicabut. Berarti asli yang nama manusia itu ruh. Aslinya ya ruh itu. Tapi hari ini kita sibuk memikirkan jasad kita, sibuk merawat jasad kita, dan kita lupakan merawat ruh kita. Ada umat manusia kebanyakan seperti itu. Sibuk merawat jasad, tidak merawat ruh. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia setelah datang ke dunia ini, dia usaha atas ruhnya diperkuat, kemudian sehingga ruhnya menjadi bagus, dan dia punya kekuatan terbang yang begitu cepat. Ruh, kalau jasad manusia kan hanya bisa berjalan, tapi ruh manusia itu sifatnya terbang, naik ke langit sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ruh kita rawat,
kita berikan makanan yang cukup, kita sempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ruh kita menjadi bercahaya, mengeluarkan aroma yang wangi, dan kemudian dia terbang dengan kecepatan tinggi. Maka hanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah manusia yang sukses. Itulah orang yang berjaya dalam usaha. Karena kita lihat hari ini setiap manusia bekerja, berusaha untuk menggapai kesuksesan, keberhasilan. Setiap orang usaha. Tapi tidak semua orang yang berusaha dia berhasil. Dan dia akan tahu berhasil atau tidak nanti setelah mati, setelah masa panen, setelah masa kerja lagi. Yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anbiya alaihi salawatu wa taslimat, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ke dunia untuk memberitahu manusia apa yang harusnya diusahakan lagi. Kalau manusia dia sibuk ngurusin jasadnya saja, jasmaninya saja, maka dia akan menjadi manusia yang gagal. Orang yang sukses adalah orang yang sibuk memikirkan, orang yang sibuk membangun rohaniah. Dan di setiap zaman, orang yang usaha atas rohani selalu menang. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "La takh innaka antal a'la." Kamu jangan takut ya Musa, kamu akan keluar sebagai pemenang. Dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, di setiap zaman, zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan hari ini pun yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang sibuk memperbagus rohaninya. Zaman Allah Subhanahu Wa Taala ketika terjadi bentrokan, bentrokan antara ahli orang-orang yang sibuk urus jasmani dan orang yang sibuk urus rohani, maka yang akan keluar sebagai pemenang adalah orang yang sibuk mengurus rohani. Nabi Nuh alaihissalam mayoritas sibuk urus dunia dan mengurus jasmaninya saja. Hanya 82 orang yang sibuk mengurus rohaninya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan orang-orang yang mengurus rohaninya, orang-orang yang merawat rohaninya, orang yang usaha untuk memperbagus, memperindah rohaninya dengan amal. Dialah yang disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang sibuk membangun bahir kehidupan, Allah tenggelamkan mereka di dalam laut. Tidurkan banjir kepada kami. Allah menangkan orang yang usaha atas rohani. Setelah itu Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad, mereka sibuk bahkan lebih kepada badan mereka, sibuk memperbagus, memperkuat badannya, bodinya diperkuat supaya tambah kuat, tambah perkasa. Maka mereka yang sibuk membangun dunia, yang sibuk membangun tenaganya, yang sibuk membangun jasmaninya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sukseskan, Allah menangkan orang-orang yang sibuk membangun rohani, yang memikirkan rohani. Begitu juga di zaman Nabi Saleh alaihissalam, orang-orang yang sibuk memikirkan jasmani, pembangunan jasmani, apalagi yang ada di luar, jalan-jalan, gedung-gedung ketika itu. Kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, mereka maju dalam bidang pembangunan real estate. Mereka membangun perumahan-perumahan. Semegah-megahnya perumahan hari ini gak ada apa-apanya dibanding perumahan yang dibangun kaum Tsamud. Mereka sudah maju ketika itu. Mereka menjadi arsitek-arsitek handal. Karena yang mereka bangun bukan mendirikan tanah liat, tapi gunung yang sudah ada mereka pahat, gunung-gunung batu. Mereka pahat, mereka buat rumah, istana-istana yang megah itu. Hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sibuk membangun rumah-rumah, istana-istana, dan mereka lupa memikirkan, membangun rohaniahnya. Maka Allah hancurkan mereka. Sementara segelintir umatnya Nabi Saleh alaihissalam yang sibuk memperbaiki, yang sibuk membangun rohani, dimenangkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Dan seperti itu di setiap zaman. Nabi Ibrahim alaihissalam sendirian tanpa ada teman, dia sibuk sendiri membangun rohanian. Sementara yang dilawan adalah Namrud dan bala tentara yang sibuk membangun kerajaan, memajukan kerajaan, memperbesar, memperluas kerajaan. 4 raja dalam ahli sejarah mengatakan
Ada 4 raja yang kekuasaannya meliputi seluruh dunia. 2 Islam, 2 tidak Islam. Yang pertama Namrud yang bukan Islam. Ketika itu kerajaan Namrud hampir seluruh dunia di bawah kekuasaannya. Raja yang kedua Bukhtanasor di zaman Nabi Zakaria alaihissalam. Raja Bukhtanasor, kerajaannya seluruh. Kemudian yang Islam Zulkarnain timur barat semua di bawah kekuasaan. Yang kedua Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dari Nabi dan dari orang-orang Islam. Nah, dia dirahmati Allah, Namrud laknatullahi, sibuk membangun, memperluas kerajaan, tapi lupa untuk usaha atas ruhani. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudahnya menggagalkan dia, dengan mudahnya menghancurkan. Tidak kesulitan Allah menghancurkannya. Nabi Ibrahim yang sendirian yang sibuk membangun ruhani berlawanan dengan satu negeri, raja dan seluruh rakyatnya melawan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang dimenangkan? Nabi Ibrahim. Orang yang sibuk membangun ruhani, orang yang sibuk membangun dunia, membangun jasmani, Allah kalahkan. Kehadiran dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang disukseskan adalah orang yang dia sibuk membangun rohaninya, memikirkan rohani, bukan jasmani. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa, karena yang namanya kekamiani, kesuksesan dan kegagalan itu adalah sifat rohani. Itu hubungannya dengan rohani manusia, tidak ada hubungannya dengan jasmani manusia. Meskipun satu orang punya, kata Maulana Yusuf Rahmatullah, satu orang punya villa sebesar gunung Himalaya, tapi rohaninya rusak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan gagalkan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala akan sengsarakan dia. Dia punya istana, punya villa sebesar gunung Himalaya, gunung terbesar dunia, tapi rohaninya rusak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan sengsarakan dia, Allah akan gagalkan dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, Allah sukseskan, Allah bahagiakan wali-walinya, meskipun dia tinggal di dalam sebuah gubuk kecil, hujan kehujanan, waktu panas kepanasan juga, tapi dia sibuk memperbaiki rohaniahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala sukseskan wali-walinya. Sebagaimana para nabi, Nabi Musa alaihissalam, aris Musa, gubuk seperti gubuknya Nabi Musa tak punya istana, Fir'aun punya istana, Nabi Musa hanya punya aris gubuk. Nabi Musa alaihissalam hanya punya gubuk saja. Nah, hanya Allah SWT, tapi Nabi Musa dimuliakan oleh Allah, disukseskan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Fir'aun dan bala tentaranya, Allah SWT gagalkan mereka, Allah sengsarakan mereka, Allah binasakan mereka. Kenapa? Karena mereka sibuk membangun jasmani, Nabi Musa sibuk membangun rohani. Maka kebahagiaan, kesuksesan ataupun kegagalan itu adalah sifat yang hubungannya dengan ruh. Dan Allah akan memberikan kebahagiaan, Allah SWT yang memberikan kebahagiaan juga Allah atas perintah Allah. Tapi Allah SWT kan punya dustur, Allah punya qanun. Allah tidak akan abana alul muslimin atau mujrimin. Allah Maha Adil. Apakah akan kami samakan orang Islam, orang yang taat dan orang yang berbuat dosa? Apakah akan kami samakan? Tidak akan kami samakan. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang taat diberikan pahala, yang maksiat diberikan azab siksa. Apakah alul muslimin atau mujrimin? Apakah kami akan samakan orang yang Islam, orang yang taat dan orang yang mujrim? Tidak akan kami samakan perlakuan kami. Orang yang sibuk membangun rohani dan orang yang sibuk membangun jasmani, apakah akan disamakan oleh Allah? Dua-duanya akan disukseskan oleh Allah? Tidak sama. Orang yang sibuk membangun rohani akan disukseskan, orang yang sibuk membangun jasmani dan menterwakalkan rohani akan digagalkan oleh Allah SWT. Hanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ceritakan kisah-kisah para nabi, umat-umat terdahulu dalam Al-Quran kepada kita untuk pelajaran bagi kita, agar kita ini menjadi orang-orang yang sibuk membangun rohani kita, orang yang sibuk memperindah rohani kita, bukan memperindah dunia, bukan mempercantik dunia. Imam Ghazali mengatakan bahwa orang-orang
Yang sibuk membangun dunia itu adalah orang-orang yang bodoh. Siapakah orang-orang yang bodoh? Orang-orang yang sibuk memajukan dunia, membangun dunia, membangun jalan-jalan dunia, membangun gedung-gedung dunia. Itulah orang-orang yang bodoh. Dunia mau ditinggal kok diperbaiki. Dunia mau kita tinggalkan, kita hanya tinggal 60-70 tahun. Kita akan tinggalkan di alam barzakh saja, di alam barzakh, di alam kubur minimal 50.000 tahun kita akan tinggal. Itu tidak kita pikirkan. Yang 60-70 tahun sebentar lagi akan kita tinggalkan, mati-matian kita bangun. Kita berindah, cahaya kita perkuat. Bagaimana jangan sampai listrik mati, bagaimana keperluan air di dunia tercukupi, bagaimana jalan-jalan mulus, jalan-jalan tol dibangun, gedung-gedung pencarakan lain dibangun. 60-70 sampai tahun akan kita tinggalkan. 50.000 tahun minimal kita akan tinggal di alam barzakh di kubur, tidak pernah kita pikirkan. Tiupan trompet pertama dan tiupan trompet kedua, jarak antara tiupan trompet pertama itu 50.000 tahun, minimal 50.000 tahun kita di alam kubur. Nggak pernah kita pikirkan bagaimana nasib kita nanti di sana, penerangan di sana, istana di sana, pendinginnya di sana. Kita di sana juga perlu pendingin, kita di sana perlu AC, kita di sana perlu lampu, kita di sana perlu kipas, kita di sana perlu kasur-kasur, kita perlu permadani, perlu. Jika tidak, maka jangan kalian anggap kubur itu sebagai gundukan tanah saja. Kubur bukan hanya gundukan tanah, itu adalah sumberul amal, untuk kotak amal kalian. Tamutuna kama tahyul wa taqwan wa satun afuna kama tamutun. Kalian akan mati sebagaimana kalian hidup, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian meninggal. Tidak pernah dipikirkan kubur yang 50.000 tahun kita akan tinggal di sana. Keperluan makan minum kita di sana bagaimana? Tidak pernah dipikirkan. Dunia yang cuma 60-70 tahun, banting tulang peras keringat, mati-matian sampai meninggalkan sholat, sampai meninggalkan puasa, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu. Maka kalau bukan orang bodoh, apalagi? Nabi yang mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal-'ajizu man adda'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Orang yang sukses, orang yang cerdas adalah orang yang dia menentang hawa nafsu dan sibuk beramal kehidupan setelah mati. Dan orang yang gagal, orang yang bodoh, orang yang sibuk menuruti hawa nafsu dan dia mengharap Allah SWT mengampuni. Kalau dia berharap Allah mengampuni, maka dia akan beramal kehidupan setelah mati. Tapi dia sibuk menuruti hawa nafsu, maka itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada setiap zaman, hari ini pun juga orang-orang yang sibuk usaha atas rohaninya, memperbaiki rohaninya, memperkuat rohaninya, dialah yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu. Dialah yang akan dibahagiakan oleh Allah. Dialah yang akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadari ataupun tidak kita sadari. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para nabi, nabi yang termulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah juga sebagaimana nabi-nabi yang lain usaha memberitahukan kepada umatnya jalan keselamatan, jalan kesuksesan, bentuk usaha yang akan menghantarkan manusia kepada kesuksesan, yaitu dengan usaha atas rohani, memperkuat rohani, memperindah rohani, mempercantik rohani. Ruh yang ada dalam diri yang mana dia yang akan melanjutkan perjalanan di kubur, di masa di akhirat, itu adalah ruh kita. Jasad hanyalah tunggangan selama kita hidup di dunia ini. 4 alam sudah kita lewati, 4 alam ada di depan kita. Alam pertama adalah alam asbah. Setiap kita dulu pertama kali Allah letakkan jasad kita itu di alam asbah. Paralel, ruh di alam arwah. Nah, badan manusia berada di alam asbah. Dari alam asbah Allah pindahkan ke alam sulbi. Dari alam sulbi Allah pindahkan ke alam rahim. Setelah di alam rahim 4 bulan baru kemudian Allah gabungkan ruh dengan jasad manusia.
Maka 4 alam sudah, alam asbah, alam sulbi, alam rahim, dan alam arwah. Di depan kita ada 4 alam lagi, alam barzakh, dan alam akhirat, alam mahsyar, dan jahannam dan jannah di hadapan kita. Hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita persis di tengah-tengah. Dan setiap kita pasti akan meninggalkan dunia. Apa sih annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian tanpa maksud dan tidak akan dikembalikan kepada kami? Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu untuk mengingatkan manusia, untuk memberitahu manusia tentang jalan keselamatan, jalan kesuksesan, jalan keberhasilan ini, Allah utus para nabi dan para rasul. Setelah Rasulullah SAW tidak ada nabi lagi. Maka dengan sebab khatmi nubuwah, Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kerja ini, kerja yang sama, kerja persis yang dibuat oleh para nabi. Kerja yang sama itu Allah limpahkan kepada setiap individu dari umat. Kita yang hadir semua ini punya tanggung jawab yang sama untuk melanjutkan usaha Nabi SAW memberitahukan kepada seluruh manusia jalan keselamatan, jalan kesuksesan, jalan keberhasilan, jalan kemuliaan, yaitu usaha atas rohani, jangan sibuk atas jasmani. Hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dari segi jasmani, orang yang sehat dengan satu orang sakit, maka orang yang sehat ini orang sukses. Ini sakit-sakitan, kasihan. Pandangan mata kita, okay. Tapi dari segi rohani belum tentu. Bisa jadi orang yang sakit rohaninya lebih kuat, lebih sehat, lebih cemerlang, lebih harum daripada yang sehat badan. Yang badannya sehat tapi rohaninya gelap, rohaninya bau busuk. Karena dia hanya sibuk memperbaiki jasmani. Jasmaninya saja yang diurus, jasmaninya yang dirawat. Ada orang sedikit kok udah bingung gimana supaya halus lagi, supaya kulit saya halus lagi. Ada sedikit bisul saja di muka kita udah bingung. Sementara rohani kita, bobrok rohani kita, hitam rohani kita sudah keluar bau, busuk pun nggak pernah kita urus. Buktinya mau ke masjid malas, benar ada nggak mau datang, baca Quran nggak mau, nggak enak hati. Pokoknya semua serba pahit, zikir pahit, baca Quran pahit, menunjukkan rohani kita sedang sakit. Nggak pernah dirawat, nggak pernah kita obatkan, nggak pernah kita datang ke spesialis, nggak pernah datang kepada dokter. Ini gimana rohani saya sakit? Kenapa ya saya puasa berat, sholat berat, ke masjid susah, baca Quran susah, zikir pahit, semua pahit, ini rohani saya sedang sakit. Jasmani aja sedikit luka, sedikit sakit, langsung kita bawa, sedikit demam, langsung kita pusing. Sementara rohani kita biasa-biasa saja. Akhirnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sakit-sakitan, yang kelihatannya dia miskin, dia tidak punya asbab apa-apa, bisa jadi dia lebih berhasil, dia akan menjadi calon-calon penghuni jannah, dia akan menjadi raja-raja urusan di dalam jannah, dia akan dimasukkan dalam jannah tanpa hisab. Sementara satu orang yang dia memiliki asbab yang banyak, memiliki harta, memiliki istana, memiliki segala-galanya, tapi tidak urus rohaniahnya, maka dia akan menjadi susah hidupnya. Di dunia pun akan susah, di kubur akan susah, di akhirat akan tambah susah. Semakin ke sana akan tambah susah. Dan ini dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita usaha, kita fikir menjadi orang-orang yang sibuk memikirkan rohani, orang-orang yang sibuk untuk merawat rohani kita. Karena hakikat manusia itu ya ruh. Jadi kalau dicabut mata sudah tidak bisa melihat, mata ini tidak bisa mendengar, telinga ini tidak bisa berbicara, lidah ini tidak bisa bergerak, tangan dan kaki. Kenapa? Mati, sudah mati. Sudah keluar. Oh, ternyata kemarin dia dinamakan manusia, kalau ketika masih ada roh. Ketika roh keluar, orang sudah nggak bisa mengatakan ini manusia, ini jenazah. Ini jenazahnya siapa? Jenazahnya si Fulan. Bahkan gelarnya pun sudah dicopot. Ini jenazah siapa? Oh, jenazah Pak Presiden. Bukan. Langsung ini jenazahnya si Fulan. Dokternya, profesornya pun udah nggak. Ini jenazah siapa? Ini jenazah profesor. Enggak. Ini jenazah si Fulan. Gelarnya pun sudah tidak dipakai. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu tidak setianya dunia pun masih kita perjuangkan.
Begitu kita meninggal dunia, udah goodbye, pisah, kamu ke sana sana. Dunia nggak mau ikut kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa perumpamaan kalian dengan anak, harta dan amal kalian seperti satu orang yang memiliki 3 saudara atau 3 anak. Dia sudah sakit parah mau meninggal dunia, maka dia panggil anaknya yang pertama, nak, selama kamu hidup, sebelum bapak sehat, bapak kerja keras banting tulang untuk memikirkan kamu, menyempurnakan keperluan kamu. Sekarang kemudian bapak sudah sakit-sakit tadi, kalau bapak nanti mati, kamu gimana, apa yang bisa kamu bantu bapak? Ya selama bapak masih hidup sakit, ya saya akan obatkan, saya akan cari dokter yang mahir, berikan obat yang mahal. Nah, kalau bapak meninggal dunia, ya sudah, saya akan ikut orang lain, saya akan ikut orang lain. Mangkat ke kuburan? Enggak, saya enggak ada waktu. Kemudian yang kedua dipanggil, nak, kamu gimana, kamu selama ini aku urus, aku perhatikan. Kalau bapak sudah seperti ini, apa yang bisa kamu bantu bapak? Ya bapak, selama masih hidup saya akan temani, saya akan rawat. Kemudian kalau bapak meninggal dunia, nanti kami antar ke pemakaman. Setelah itu kami akan menangis 3 hari, 7 hari, kami akan sebut kebaikan-kebaikan bapak. Setelah itu, ya maaf, pekerjaan kami masih banyak, kami nggak bisa larut jalan kesedihan. Paling kami sedih hanya 3 hari, 7 hari. Menangisi bapak paling 3 hari, 7 hari. Habis itu kami sibuk dengan pekerjaan kami, lupa. Maka dipanggil anaknya ketiga, terus sekali sakit-sakitan. Jadi bilang, nak, gimana kamu? Bapak seperti ini. Bapak selama hidup nggak pernah memperhatikan kamu, nggak pernah mengurus kamu sehingga kamu sakit-sakitan, kurus seperti ini. Maka dia bilang, bapak hidup, saya akan tetap bersama bapak dikubur, saya akan menemani dikubur sampai bapak ditimbang amal baiknya, saya akan menemani di sana sampai saya berusaha untuk memasukkan bapak masuk ke dalam jannah. Maka Rasulullah bersabda, dari 3 anak ini atau dari 3 saudara ini mana yang paling? Karena yang pertama itu harta kekayaan, yang kedua adalah keluarga, istri dan anak, yang ketiga adalah amal seorang. Mana yang paling berguna? Yang ketiga ya Rasulullah, yaitu amal kita, perbuatan kita, yang sekarang kita urus. Kita hari ini habis waktu kita untuk ngurus harta benda kita, habis untuk ngurus istri anak kita, sementara amal kita berantakan, amalnya berantakan, amalnya kebenaran, amal bahkan nggak sempat ada waktu, sehingga seperti anak-anak yang kurus sakit-sakit. Padahal dia yang akan berguna bagi kita, dia yang menemani kita dikubur, dia yang akan menemani kita jadi hisab, dia akan menemani kita ketika amal kita ditimbang, dan dia yang akan menjadi asbab turunnya rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah akan masukkan kita ke dalam jannah. Tapi kurang kita berhati. Banyak dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh itulah hakiki. Anbiya alaihi sholawat wa taslimat, ajarannya mereka memberitahu kepada umatnya, wahai umatku, pikirkanlah rohani kalian, perbaikilah, perkuatlah rohani kalian, perindahlah rohani kalian. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makanan rohani manusia adalah perintah Allah, amal-amal agama, perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasmani manusia Allah buat daripada tanah, maka makanannya adalah benda-benda yang dari tanah. Rohani yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi. Ruh datangnya dari Allah, dari khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makanan ruh adalah sesuatu yang datang dari Allah, yaitu ahkam, yaitu perintah-perintah Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuangkan di dalam Al-Quran. Yang mana untuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, cara pelaksanaannya adalah dengan Muhammadur Rasulullah. Kita menjalankan perintah Allah tapi dengan cara kita sendiri, maka itu tidak menjadi ibadah, tidak akan menjadi makanan ruh. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara Nabi, itulah yang akan menjadi amal, yang akan memperkuat ruh kita. Maka mengerjakan ahkamat bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Nabi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baru itu akan menjadi amal yang akan menjadi makanan ruh kita, yang akan menjadikan ruh kita menjadi kuat, ruh kita menjadi terang benderang, ruh kita akan menjadi wangi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah dengan cara Nabi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan untuk kita 2 perkara, agama dan usaha agama.
Din dan untuk din, dua-duanya Allah Subhanahu wa Nabi SAW tinggalkan untuk kita. Agama ada apa yang ada dalam Al-Quran, jami umat Nabi SAW, semua apa yang dibawa Nabi dari sisi Allah itulah din, itulah amal agama, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak, imaniyah. 5 perkara: imaniyah, akidah, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Majmuah kumpulan dari 5 perkara itulah din, itulah agama. Yang menurut ulama tasawuf, thariqah, ma'rifat, haqiqat. Itu kalau menurut ulama tasawuf. Kalau ulama syariat, imaniyah, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Kalau ulama tasawuf, mereka mengatakan apa itu din? Din adalah ma'rifat, thariqah, ma'rifat, haqiqat, thariqah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengamalkan agama dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh kita akan menjadi kuat, ruh kita akan menjadi sehat, akan kencang terbangnya. Tapi kalau tidak kita rawat, maka ruh akan lemah, akan pelan terbangnya, akan hitam, gelap, dan akan mengeluarkan bau yang buruk, bau busuk. Kemudian kita akan menjadi manusia yang gagal. Nah, kewajiban ini memberitahu perkara ini kepada umat dulu adalah pekerjaan para nabi. Dengan sebab tertutupnya bentuk kenabian, Allah berikan kerja ini kepada kita. Untuk itulah dibangun masjid. Untuk itulah dibangun masjid. Masjid-masjid dibangun untuk markas hidayah, untuk dibuat amalan-amalan nubuwah, amal dakwah, amal hidayah. Masjid dibangun untuk dibuat markas, sebagai tempat untuk sebagai menghidupkan amal dakwah, amal hidayah, amal nubuwah. Maka Nabi SAW pertama ketika di Mekah, maka dihidupkan amal masjid, amal dakwah, meskipun tidak dikerjakan di Masjidil Haram, tapi beliau menghidupkan amal masjid. Hari-hari dakwah, hari-hari taklim, hari-hari zikir ibadah, hari-hari khidmat. Kumpulan dari 4 amal itulah usaha agama dengan cara Nabi SAW. Nabi SAW beritahu, kalau kalian ingin memperkuat ruhani kalian, maka ada 2 jalan. Jalan yang hubungannya dengan Allah 2, yang hubungannya dengan Rasulullah 2. Yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itaat, jalan itaat. Yang kedua jalan khilafah. Yang hubungannya dengan Nabi SAW 2, jalan itaat dan jalan niyabatun nubuwah, jalan niyabah. Jalan khilafat lebih cepat menyampaikan manusia kepada Allah dibanding jalan itaat. Meskipun dengan taat, suatu saat orang akan sampai kepada Allah juga, tapi jalan khilafat ini jalan pintas. Jalan itaatul Rasul juga, orang taat kepada Nabi SAW dengan mentaati, dengan menghidupkan sunnah Nabi, orang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jalan niyabat ini lebih cepat menyampaikan orang kepada Allah. Jalan itaat, jalan khilafah. Hubungannya dengan Rasul, jalan itaat, jalan niyabah, niyabatul nubuwah, kerja sebagai naib dari dana. Karena setiap kita adalah duta.